Perbuatanmu ajaib,
Sebab Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari Tuhan. Apa yang Tuhan buat bagi kami semua baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini kami hendak memuji Engkau Tuhan. Kami hendak bermazmur bagi nama-Mu. Mari sebelum kami lebih jauh lagi masuki hadirat-Mu, layakkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang kami buat saat sore hari ini kiranya menyenangkan hatinya Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Ke dalam urapan Tuhan yang maha tinggi. Dan kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri dengan semuanya. Sebab kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tidak ada yang satu pun yang mustahil bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada dalam kehidupan kita. Denganmu Tuhan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai ke
berdiri rekan-rekan remaja semuanya. Bahwa Dia Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Apapun yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita yakin dan percayai, kita mempunyai Allah dan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar dalam hidup kita. Lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tanganmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya.
dari Tuhan. Haleluya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Engkau. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami diizinkan satu hari lagi menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji membesarkan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar kebenaran dari firman-Mu. Bela bukakan akal pikiran kami, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Bela Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami untuk di masa muda kami ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali ya sore ini. Mohon maaf ada perubahan mendadak ya. Harusnya teman-teman ibadahnya sendiri-sendiri, pemuda sendiri, remaja sendiri. Tapi karena sore ini ada acara khusus, nanggung ya kalau mau dipisah. Jadi sore ini kita akan kedatangan teman kita. Mungkin teman-teman belum banyak yang mengenal. Nanti berkenalan sendiri. Akan membagi berkat bagi kita. Ya. Dan di tengah-tengah sesi teman-teman saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bagaimana kok bisa sampai di suatu titik. Saya mau landasi seperti ini. Coba buka di Alkitab. Kejadian 37 ayat 5. Terima kasih ya pengurus sudah mensupport sehingga sore hari ini bisa terlaksana. Walaupun secara mendadak tapi harusnya belum semua ini yang datang ya. Karena tadi ada yang sempat datang lebih awal, dipikir 4:30. Jam 4 sudah sampai, pintunya belum kebuka, akhirnya pulang gitu ya. Sayang sekali. Kejadian 37 ayat yang kelima. Coba tampilkan. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ada banyak hal Alkitab menuliskan tentang mimpi. Ketika Yusuf bermimpi gak mudah teman-teman. Ada banyak penghalang. Dibilang tukang kibul lah, dibilang tukang tipulah. Karena ketika Yusuf menceritakan mimpinya, banyak yang tidak percaya. Tetapi ketika Yusuf memegang mimpi itu,
dia taruh mimpi itu di dalam hidupnya, Yusuf sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Apa mimpinya? Dia berdiri sendiri, banyak yang menyembah dia. Wah, kan rada aneh gitu mimpinya ya. Terus cerita ke orang tuanya, cerita ke kakak-kakaknya, pasti bilang, tukang kibul mimpi gitu kok dicerita-ceritakan. Tapi mimpi itu masuk dalam pikiran Yusuf. Sehingga dia punya sebuah mimpi yang dia yakin itu akan terjadi di dalam hidupnya. Tapi untuk mencapai sebuah mimpi itu, ada yang tahu berapa lama prosesnya dari mimpi sampai menjadi kenyataan? Ada yang pernah menyelidiki? Berapa tahun? 25 tahun proses itu berjalan. Tahu gak kisah Yusuf ya? Saya ngomong tentang Yusuf gak ada yang tahu tentang Yusuf. Ada yang tahu? Yusuf? Ya, saya yakin ini cerita sekolah minggu. Prosesnya begitu panjang sekali. Sampai di satu titik dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan menjadi kenyataan semua orang tua, saudara-saudaranya tunduk kepada dia. Saya mau sampaikan begini teman-teman. Jangan takut mempunyai mimpi. Kalau teman-teman tidak punya mimpi hari ini, mau dibawa kemana hidup kita? Dan saya mau mengajak, kalau punya mimpi, jangan mimpi yang kecil. Miliki mimpi yang besar. Dan faktor mimpi itu menjadi kenyataan, figur utama dalam mimpi itu adalah Yesus. Seperti Yusuf. Saya gak akan cerita banyak tentang Yusuf karena waktunya akan panjang. Prosesnya begitu lama. Kalau manusia itu ya, diangkat, dikeplekno, diangkat, dikeplekno. Itu Yusuf. Tapi kalau Alkitab menulis dia sampai titik dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, sepanjang prosesnya Yusuf gak pernah protes sama Tuhan. Yusuf gak pernah mengeluh dengan Tuhan. Itu kuncinya. Dia jadikan utama dalam hidupnya itu Yesus di dalam prosesnya. Sampai menjadi mimpi, menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Saya mau mengajak remaja pemuda yang ada, miliki mimpi yang besar. Kalau hari ini teman-teman kalian berkata, aku kepingin jadi presiden, jangan diketawain teman-teman. Itu adalah mimpi yang luar biasa. Dan untuk mencapai mimpi itu, ada proses yang begitu panjang. Gak ada di dunia ini yang namanya instan. Ya, sekali lagi. Alkitab sudah menulis segala sesuatu itu memiliki proses. Say no to instant, say yes to process. Amin. Ya, ada prosesnya. Teman-teman ambil mie instan. Kira-kira bisa langsung dimakan? Enggak bisa, tetap ada prosesnya. Plastiknya dibeli dulu ke toko, ya toh jalan. Bener gak? Habis sampai rumah, dibuka, disiapin bumbunya, ambil air, dimasak dulu, nunggu sampai mendidih. Bener gak? Gak ada yang instan di dunia ini. Termasuk sebuah mimpi. Teman-teman, saya mau bilang ya, jangan ikut-ikut online trading. Ya, itu sudah berbau judi. Teman-teman harus ingat, gak ada teman-teman dapat duit, tengok-tengok ini, terus dapat uang gitu. Gak ada ceritanya. Wah murah banget, di penjara sekarang. Mau kayak gitu? Mudah banget. Gak ada teman-teman yang instan. Semua butuh proses untuk kita menjadi mimpi. Mimpi itu menjadi kenyataan. Teman-teman, saya
Walaupun saya sudah jadi gembala, saya tetap punya mimpi. Mimpi saya ada rumah sakit yang tulisannya Rumah Sakit Theophilus. Saya punya mimpi ada sekolah GPDI Theophilus. Itu mimpi saya. Bagaimana terrealisasi? Mustahil. Oh iya mustahil. Lahan gak punya kok. Duit gak punya. Tapi saya tidak pernah kubur mimpi itu. Siapa sangka gereja kita akan punya lift. Nanti teman-teman kalau mau capek naik tangga naik lift boleh lah. Sudah disediakan, masa gak digunakan. Siapa yang sangka? Hampir 500 juta teman-teman. Duitnya siapa? Yang pasti dari Tuhan. Bukan uang saya. Saya tidak pernah akan mengubur mimpi. Walaupun saya sudah usia 43. Tuhan mau jadikan mimpi itu di usia saya keberapa saya gak tahu. Tapi saya gak pernah kubur mimpi itu. Ya, nah sore ini ada satu fakta realita yang Tuhan kerjakan dalam diri seseorang. Ini yang ada di gambar ya, namanya Grace. Teman-teman bisa kenalan. Mari Grace maju sama saya. Saya sama Grace duduk aja ya supaya lebih santai. Tunggu, Grace kamu duduk Grace, kamu duduk dulu. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Nanti kalau gak kelihatan, engok-engok gini lah ya. Oke? Oke? Seko, belakang sendiri kelihatan? Oke, sip ya. Garis besarnya ya, Cece Grace ini. Teman-teman, saya mau pageri dulu ya. Dia bukan anaknya Sultan. Ya, saya pageri dulu ya, supaya teman-teman tahu nih kisahnya nanti. Tapi dia punya mimpi yang besar, yang tidak pernah mau dikubur. Oh ini pasti sekolahnya di Surabaya atau di Malang. Dempo. Semak Dempo ya? Di Ponegoro. Teman-teman, saya mau cerita garis besarnya, nanti prosesnya ya dia yang cerita. Saya pageri dulu. Hari ini dia mendapat reward yang luar biasa dari Tuhan. Saya bilang dari Tuhan. Dia sekarang sudah menjadi residen permanennya Australia. Itu mimpinya dia. Dari nol. Bukan anak sultan. Saya pernah tanya, saya sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua saya kepingin. Suatu saat anak saya juga kepingin sekolah di luar negeri. Saya iseng tanya sama anak yang pernah kuliah di luar negeri. Saya tanya berapa biaya per bulan. Dia bilang waktu itu mama saya kirim 50 juta per bulan. Di sana kerja, ya kerja dikit-dikit lah. Wih 50 juta per bulan. Duitnya sopo ya. Hari ini Grace sekolah di sana selesai. Bahkan rewardnya Tuhan. Dia sudah menerima residen PR ya. Ya, permanen residen. Permanen residen. Nanti teman-teman akan dengerin ceritanya. Saya kasih garis besar dulu. Dari impian yang begitu besar, yang kayaknya gak mungkin lah teman-teman. Saya kenal sama papanya, bukan anak seorang sultan. Ya, tapi kalau figur dalam mimpi, figur utamanya, lakon utamanya itu Tuhan Yesus. Hari ini mimpi itu akan menjadi kenyataan. Saya serahkan waktu untuk Grace. Kamu cerita dulu Grace. Nanti kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Teman-teman perhatikan. Ya. Selamat sore teman-teman. Makasih buat Bapak Gembala udah ngasih waktu dan kesempatan untuk saya untuk bersaksi. Saya tak berdiri aja ya. Dodok ini kok rasanya formal gitu. Jadi seperti apa yang Ko Hever tadi sudah sampaikan, saya bukan anak sultan teman-teman. Tapi papa saya yang di surga itu raja dari segala raja. Jadi mengulas kisah Yusuf tadi, saya punya mimpi waktu saya kelas 1 SMA. Saya seperti yang Ko Hever bilang, saya ini sekolahnya di SMAK di Ponegoro. Teman-teman saya waktu itu seangkatan saya bilang, kamu ngapain Grace di Blitar? Tapi saya tahu saya mau keluar negeri,
Meskipun saya nggak ngerti gimana caranya waktu itu saya keluar negeri, tapi saya tetap beriman bahwa saya akan keluar negeri untuk kuliah. Singkat cerita, SMA kelas 1 saya bilang sama papa mama saya yang bukan sultan tadi, "Mah, Pak, aku pengen sekolah di Australia." Saya nggak tahu kenapa Australia itu deket sama hati saya pengen ke sana. Lalu mama saya cuma bilang, "Ya udah, kita berkumpul dulu ya. Kamu nanti kalau Tuhan izinkan, kamu boleh pergi ke Australia untuk melihat keadaan di sana karena di luar." Karena di luar negeri itu nggak gampang, semuanya harus mandiri, semuanya harus serba cepet, dan seperti yang Ko Hever bilang tadi, kerjanya itu susah dan bayaran sekolahnya mahal. Singkat cerita, SMA kelas 2 saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Perth, ke Australia untuk melihat keadaan situasi di sana seperti apa. Setelah itu saya ke sana kaget teman-teman, aduh cepet ya, orang kerja itu ganti baju 5 menit, habis gitu jalan lagi kerja, makan tuh kadang sambil di bis. Saya ini teman-teman dari SMAK Diponegoro sampai ke rumah WR Supratman itu diantarkan. Nah makan itu disiapin, baju ada yang setrika, ada yang nyuci, gak pernah saya ini mandiri. Nah waktu saya pulang dengan kaget-kagetnya itu mama saya tanya, "Gimana? Siap? Lanjut? Apa berhenti sampai di sini?" Dengan segala keadaan yang saya sudah lihat, saya bilang, "Jalan mah, udah pokoknya jalan, saya beriman." Nah tatkala saya bilang saya mau jalan, di situ proses Tuhan saya nikmati. Mulai dari mama saya sendiri, makan teman-teman dijami. Kamu kalau 10 menit gak selesai makan, gak usah makan, gak usah dilanjutin. Karena semua serba cepet teman-teman di sana. Mandi dikasih menit teman-teman. Kalau kamu gak 10 menit gak usah, karena di luar negeri itu harus semuanya cepet. Nanti kamu dimarahi tante kos kalau mandinya lama-lama. Setrika teman-teman dijami, nyapu kamar, ngosek kamar mandi, sudah kayak ijah itu loh teman-teman saya itu waktu saya mengalami proses itu. Nah terus saya menikmati proses itu sampai titik di mana saya mungkin Tuhan tahu ya teman-teman kalau saya itu bakal prosesnya panjang, bercucuran air mata, soro. Saya pulang dari Perth itu dari Australia, 1 minggu ke depannya saya sekolah di SMAK Diponegoro teman-teman. Saya diizinkan Tuhan untuk ke Jepang waktu itu. Dari sekian banyak seleksi saya masuk, itu berkat Tuhan luar biasa. Apa yang saya gak pernah dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati saya untuk ke Jepang, Tuhan kasih itu untuk saya. Setelah itu saya pulang. Kalau mau pergi ke Australia itu depositonya harus banyak teman-teman. Nah pada saat itu ada satu saudara saya yang menjanjikan bahwa beliau akan menggenapi surat deposito itu untuk diajukan ke pemerintah Australia. 1 bulan kurang dari hari H teman-teman, saya sudah masukkan, harusnya masukkan visa itu. Tes bahasa Inggris sudah saya pegang tangan. Secara badan dan mental saya sudah siap, udah kayak ijah teman-teman. Karena mama saya itu menyiapkan mental saya, kamu kayak Ko Hever tadi, dibanting kamu berdiri lagi, dibanting kamu berdiri lagi, harus kuat. Tapi waktu saya menerima keadaan itu teman-teman, saya nangis. Tuhan, kok gini Tuhan? Aku sudah siap Tuhan nilaiku bahasa Inggris, badanku sudah siap teman-teman. Terus pada hari hanya depositonya gak keluar. Lah naik opo Tuhan ke sana? Mosok naik becak Tuhan. Nah, terus tapi waktu itu saya nangis sama mama. Aduh, Mah, kok susah ya, Mah? Tapi mama papa saya hanya bilang gini, orang tua kamu bukan sultan, tapi Tuhan yang kita sembah itu berkuasa. Kami bergumul, teman-teman, gak gampang juga. Setelah kami bergumul, saya mama papa saya ditemukan dengan satu pengusaha besar yang beliau ini kami gak kenal, teman-teman. Beliau memberikan saya deposito, secara administrasi deposito, supaya saya bisa berangkat ke Australia. Singkat cerita saya berangkat, tapi mama saya bilang gini, kami berangkatkan, kami mampu. Tapi kami hanya bisa menyupport sekolah kamu, biaya hidup kamu sendiri. Ini tadi yang Ko Hever temennya, 50 juta 1 bulan teman-teman. Saya nggak ada uang dari orang tua untuk itu. Saya hanya orang tua saya bayar sekolah per semester, hampir 80 juta waktu itu, biaya hidupnya Australia mahal bener. Nah,
minggu berganti minggu, saya itu di sini dipanggil orang tua saya princess, teman-teman. Nah, ketika di Australia, saya hanya bawa uang 1.200 Australian dollar. Waktu itu mungkin kurang lebih 12 juta. Saya sampai di sana udah minggu ketiga, teman-teman. 1 minggu bayaran kos saya itu 150 dolar, 15 juta itu. Berapa ya aku? 1 juta. Iya, 1 juta setengah. 1 juta setengah, teman-teman, sorry. Nah, terus belum makan, belum biaya ongkos pulang pergi dari kampus ke rumah. Makan juga. Terus kurang 1 minggu, saya ingat sekali hari Rabu itu saya bayar kos. Karena bayar kosnya di sana per minggu. Uang saya di tabungan tinggal 10 dolar. Saya harus bayar uang kos 150 dolar. Saya nggak tahu gimana dan saya sudah bilang di dalam hati, Tuhan, saya nggak mau minta sama orang tua saya lagi karena saya masih punya 2 adik yang harus sekolah, harus uni waktu itu di sini juga. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih saya sampai di sini dengan semua proses yang saya jalani, ayo Tuhan kasih aku pekerjaan. Saya masuk door to door, teman-teman, bawa surat lamaran kerja. Saya ketok pintu demi pintu, aku kasih orang pekerjaan, aku kasih orang pekerjaan. Singkat cerita, pekerjaan pertama saya, teman-teman, di pabrik perusahaan es krim. Saya harus angkat es krim itu dari tempat, pokoknya susah kerjaannya. 1 minggu itu saya dibayar 300 dolar. Saya happy-nya bukan main, teman-teman. Saya telepon mak saya nangis. Mak, aku dapat 300 dolar. Cukup aku, mak, buat bayar kos. Saya nggak minta dari orang tua. Setelah itu, di sana saya sekolah. Saya awalnya sekolah akuntansi, teman-teman. Saya ini nggak suka ngitung. Masa 1 tambah 1, 2. Kok harus 0 di akhirnya? Emang pom bensin ya toh? Nggak suka saya. Terus saya ganti ke early childhood education yang sekarang saya geluti ini bidangnya. Nah, terus itu prosesnya lebih dahsyat lagi, teman-teman. Sebagai anak muda kan, wah, di Australia rek, kalau mau rusak gampang, teman-teman. Kalau saya mau itu yang minuman alkohol itu di depan rumah saya itu pub. Apa ya kok pub di sini kok? Ya kayak kafe tapi jualnya tuh alkohol, teman-teman. Bukanya sampai malam, sampai jam 3 pagi, sampai jam 2 itu depan rumah saya persis. Nah, terus kalau di Australia itu kalau umur 21 ulang tahun itu harus dirayakan secara ya minum-minum karena itu mereka legal age-nya mereka seperti kita di sini 17 tahun lah. Ayo Grace, kamu hidup cuma sekali. Iblis kan, ayo Grace, hidup cuma sekali. Ayo minum-minum, ayo kita pokoknya pergi. Tapi saya ingat, saya ke sana bukan untuk menjadi seperti dunia ini. Saya ke sana untuk menjadi berkat. Saya ke sana untuk membanggakan orang tua saya nggak mau rusak. Saya bilang, enggak, sudah, aku nggak usah ikut. Aku tak kerja sama sekolah aja, lempeng. Wah, godaannya saya ketemu cowok ganteng, teman-teman. Ganteng. Mantan pacar, ya kan? Nah, kalau saya mau, teman-teman, mantan pacar itu tak pepet, saya nggak perlu, teman-teman, mengalami proses Tuhan yang nanti saya akan jelaskan itu untuk jadi permanen. Nggak usah tes, nggak usah mahal, tak tempel aja terus. Tapi teman-teman, saya diingatkan lagi, kekudusan itu nomor 1. Firman Tuhan itu baik, teman-teman. Saya selalu ingat kalau Tuhan sudah baik, Tuhan bawa saya dari yang bukan siapa-siapa bisa ke Australia, saya harus bikin Tuhan bangga dengan kehidupan saya. Dan mama saya selalu pesan, kita memberangkatkan kamu ke sana bukan untuk menjadi dunia ini, untuk kamu menjadi terang, untuk kamu menjadi berkat bagi orang-orang yang gak kenal sama Tuhan. Singkat cerita, saya putus sama laki-laki ini karena saya tidak mau mengikuti jalan dia, meskipun dia mengiming-imingkan saya, oh ayo kamu nanti jadi permanen di sini. Saya nggak butuh laki-laki, saya hanya butuh Tuhan. Nah, setelah itu singkat cerita saya boleh lulus. Setiap kali saya mau apply visa, teman-teman, itu biayanya mahal, lebih dari 50 juta. 1 kali visa itu 2 tahun, saya di sana 4 tahun jadi 2 kali. Nangis, teman-teman, aduh ma, ya apa ma, gini-gini. Sampai mama saya itu pernah bilang, rasanya kita sudah gak kuat nih, kamu harus pulang. Tapi saya bilang, enggak mah, aku tetap kerja terus, aku tetap berjuang terus. Karena ini mimpiku, gak gampang punya mimpi segede ini. Setelah itu saya boleh lulus dari S1 ini. Terus saya dapat visa kerja, teman-teman, 2 tahun visa kerja itu. Visa kerja itu juga di sana itu kalau saya dalam 2 tahun ini, saya nggak sampai masuk permanen residen itu, saya harus pulang. Nah, kalau lagi teman-teman, saya ini nggak tahu ya, kalau teman-teman kan milenial, saya ini generasi baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit galau gitu teman-teman.
Nah, terus saya waktu di sana itu teman-teman saya bilang, ayo Grace kita ke desa aja yang di Australia. Grace, Jangan. kamu kayaknya berdiri di tengah, Grace. Oke. Ini tak rekam sebabnya, Grace. Oh, oke kok. Supaya sini loh, Grace. Oke. Oke. Oke, thank you. Nah, terus habis gitu teman-teman, saya itu teman-teman yang lain sudah pada ke desa teman-teman. Tapi saya tetap percaya saya ini nggak punya keluarga kan di sana. Jadi saya bilang nggak, aku tetap di sini. Ayat yang menjadi rema saya, mungkin Ko Hever bisa kupas lebih lanjut, itu 1 Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Tanah yang kuinjak akan menjadi milikku. Kalau Tuhan aja bisa ngasih ke Yosua, aku juga anaknya beda generasi. Ya kan, saya pikir begitu teman-teman. Nah, tapi prosesnya gak mandek sampai di situ teman-teman. Wah, tambah susah. Saya tes bahasa Inggris, gagal. Tiap hari teman-teman saya ngomong bahasa Inggris, gagal. 1 kali gagal. Karena di Australia itu sistemnya poin. Semakin tinggi poin yang teman-teman punya, semakin cepat teman-teman boleh diundang sama pemerintah. Dan visa yang saya apply waktu itu, yang permanent residency ini, gak bisa sembarangan orang apply, harus diundang dan diambil sama pemerintah itu. Terus saya datanglah ke satu pengacara di sana. Nah, kita kan maunya dapat angin segar ya teman-teman, enggak. Terus saya dikeplekno lagi teman-teman sama pengacara ini. Pengacara ini bilang, kamu itu siapa Grace? Kamu itu mimpi ya mau jadi orang Australia, gak usah pindah ke desa. Gak ada Grace, semua tuh harus pergi ke sana. Karena di sana itu gampang katanya gitu. Tapi saya bilang, enggak, saya enggak mau. Ya saya enggak berani Grace, kamu tuh terlalu sombong. Kamu itu enggak bisa. Tapi saya direndahkan teman-teman, kamu tuh enggak bisa, siapa kamu? Nah tapi saya pulang teman-teman saya nangis sama mama. Aduh mah, ya apa ini mah, kok kayak gini, prosesnya tuh keras teman-teman. Tapi mama saya bilang, kamu tetap kita bergumul lagi, kita berdoa lagi, pasti ada jalan Tuhan yang terbaik buat kamu. Kamu tetap tinggal di Sydney, karena ayat yang kamu pegang, tanah yang kamu injak akan kamu miliki. Saya imani itu teman-teman untuk saya di Sydney di sana. Setelah itu saya beranikan diri, saya bergumul, saya minta doa dari mama, papa, emak, semuanya saya minta doa untuk saya boleh ngomong ke bos saya, ke direktur saya, untuk saya dikasih visa sponsor. Visa sponsor itu perusahaan ini yang menjamin saya untuk tinggal di sana sebelum saya mendapatkan permanen ini kalau visa saya habis. Jadi izin tinggal dan izin kerja. Nah, tapi direkturnya bilang gini, tunggu dulu ya Grace ya, saya carikan kamu selah katanya. Terus saya diproses lagi teman-teman, saya sudah tes lagi, gagal lagi, kena COVID sisan. Ya toh wis tambah, wis kayak dikeplek itu mau berdiri itu rasanya aduh gitu kan. Nah terus saya, manajer saya waktu itu setelah saya sakit COVID dia bilang, Grace ini ada tempat untuk kamu, kami bisa sponsori kamu dari perusahaan. Dan teman-teman Tuhan itu baik. Kedua kalinya saya merasakan apa yang gak pernah saya dengar, saya pikir gak pernah timbul dalam hati saya dinaikkan jabatan teman-teman. Dari yang saya cuma minta disponsori dengan perusahaan, tapi saya dikasih bonus teman-teman sama Tuhan. Nah terus setelah itu, tapi emak saya bilang, kamu gak akan disponsori dengan manusia, kamu akan disponsori dengan Tuhan. Sebelum kamu butuh sponsor dari perusahaanmu ini, kalau saya sudah disponsori teman-teman, saya diikat kontrak kerja selama 5 tahun teman-teman, saya gak bisa keluar dari perusahaan ini. Jadi mak saya lanjut terus, ayo. Nah kita bergumul lagi, setelah itu saya tes bahasa Inggris lagi, saya tes translasi lagi untuk memenuhi poin. Nah poin itu teman-teman, 1 kali saya tes bayarnya 30 juta teman-teman. Saya tuh sudah bilang sama Tuhan, kalau kali ini nilaiku gak cukup lagi, aku gak tahu Tuhan, wis budrek, kepalaku pusing, Tuhan gak nyampe, finansialku ya wis capek, kerja buat bayari tes teman-teman. Nah terus singkat cerita saya di situ dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar Tuhan pakai, Tuhan sentuh orang-orang itu hatinya untuk memberkati saya. Saya itu aduh tuh teman-teman, iblis itu memang kurang ajar ya teman-teman, dikecele teman-teman. Saya ini untuk dapat nilai 20 poin, saya harus dapat nilai bahasa Inggris itu 79. Dari 4 mata pelajaran bahasa Inggris yang saya tes, 1 itu 77 teman, kurang 2 poin. Kurang 2 skor untuk saya bisa dapat 20. Nangis teman-teman, kan generasi baper. Saya bilang sama mama,
aduh mah cek susah ya mah, aduh pah ya apa. Saya ingat teman-teman, papa saya telepon saya dari Indonesia. Papa saya bilang, maju terus, doa kami bersama kamu. Nangis teman-teman, kan generasi baper ya. Terus ya udah maju terus. Nah terus akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak mau tes-tes lagi Tuhan, apa adanya saya masukkan. Poin saya itu cuma 75 teman-teman, poin sempurnanya 100. Nah terus pengacara saya yang temu baru itu, dia bilang, Grace, saya berani masukkan kamu dengan poin ini, tapi jangan terlalu banyak berharap ya Grace, karena yang poinnya 90 aja Grace, butuh 6 bulan Grace untuk diundang dari pemerintah. Saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa, tante nggak apa-apa. Saya nanti tak pulang aja ke Indonesia, refreshing dulu, lupakan penat, permasalahan ya kan, ketemu mama papa, ketemu keluarga. Nah, saya masih ingat percis teman-teman. Hari Kamis pagi saya masukkan itu aplikasinya permanen itu. Nah, ternyata agent saya itu Tuhan gelitik hatinya untuk masukkan saya 2 jenis visa. Visa 189 sama visa 190. Visa 189 itu yang mengundang adalah federal. Jadi kalau diibaratkan Indonesia itu pemerintah pusat, yang 190 itu pemerintah provinsi. Nah, hari setelah Senin pagi saya dapat telepon, Grace, selamat ya Grace ya. Kamu sudah diundang oleh pemerintah Australia untuk kamu boleh masukkan visa aplikasimu ini, lengkapi semua dokumennya, ayo kita bareng-bareng kita masukkan. Saya nggak percaya teman-teman, nggak pernah saya dengar, nggak pernah saya pikir, nggak pernah ada di dalam hati saya bahwa akan secepat itu. Saya telepon pengacaranya, maaf ya Bu ya, kayaknya ini tadi saya terima hoax, nggak mungkin, cuma 2 hari. Grace, beneran Grace, ini beneran, ayo masukin. Saya masukkan dengan bercucuran air mata teman-teman. Mama saya nangis, emak saya nangis, papa saya juga semuanya nangis. Nah terus ayo teman-teman masukkan dokumen. Ayo masukkan katanya gitu. Masukkan dokumennya itu teman-teman 65 juta teman-teman. Harus sekali bayar 65 juta. Lah teman-teman kalau itu kan uang besar ya teman-teman. Saya bergumul tapi saya bersyukur adik saya Jordan diberkati Tuhan. Jadi kami sebagai saudara, kami bergandengan tangan, kami bayar sama-sama ini untuk melengkapi permanen saya. Nah, terus setelah itu saya tes medical check up lagi. Medical check up ini penentuan, kalau saya sehat secara jasmani, saya akan diundang. Tapi kalau saya ditemukan penyakit, saya nggak bisa untuk maju lebih lanjut. Proses Tuhan di situ masih berjalan teman-teman. Saya datang ke medical check up itu, orangnya, dokternya bilang gini, karena kan saya pernah kena COVID. Grace, saya menemukan flek hitam di paru-paru kamu kiri yang atas. Saya nggak tahu ini apa Grace, saya nggak pernah temui ini sebegini sebelumnya, sehitam ini, nggak pernah. Terus saya bilang, hati sudah dak-dik-duk-der ya teman-teman. Ini kok Tuhan tinggal 1 titik Tuhan, kok cek susah ya Tuhan. Terus saya pulang, saya bilang ke mama saya, Mah, katanya kalau 5 hari ke depan saya nggak ditelepon, berarti visaku lolos Mah. Tapi kalau aku ditelepon Mah, berarti harus cek kesehatan lagi dan lagi. Tapi memang doa ibu itu besar kuasanya ya teman-teman. Mama saya bilang gini, sebelum 5 hari visa permanenmu akan keluar. Wah, saya bilang, ya wis lama, aku nurut aja. Tak doain teman-teman. Tuhan, kalau Tuhan sertai sampai di sini, Tuhan akan sertai sampai selesai. Hari Jumat tanggal 23 September saya selesai medical check up. Hari Senin, Selasa pagi jam 10 kurang seperempat sebelum saya masuk kerja, saya dapat telepon dari pengacara saya, teman-teman. Dia bilang, Grace, selamat ya Grace. Kamu sudah dapat visa permanen residensi Australia yang subklasnya 189 dari pemerintah pusat Grace, bukan pemerintah daerah. Saya nangis luar biasa teman-teman, saya kabari orang tua saya bilang, Mah aku finally, my dream has finally come true. Dengan segala proses yang saya nikmati teman-teman, itu waktu hari itu bulu kuduk itu berdiri, mungkin dikeplek berdiri lagi, terus naik turun gitu ya mungkin teman-teman. Saking saya ini senengnya karena prosesnya dari tahun 2015 sampai hari ini teman-teman, emak saya sendiri
yang saya itu ketemu tiap hari, keluarga deket. Bilangnya tuh cecek nguntal kelopo, teman-teman. Tahu kan cicak ya teman-teman? Biasanya kan nelennya kan nyamuk. Ini nelennya kelopo, elastis. Siapa yang elastis? Tuhan. Nah, dari kesaksian yang saya punya sore hari ini, saya berharap saya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mungkin mengalami proses seperti saya, yang mungkin kalian punya mimpi tapi dihadapkan dengan keadaan yang secara matematika mungkin gak mungkin. Saya masih menikmati prosesnya sampai detik ini, teman-teman. Tapi satu yang saya rindu, saya ingat minggu lalu waktu saya datang ke sini pertama kalinya, Om Edi khotbahnya tentang sikap hati. Ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, ketika main vision kita di depan, mimpi kita itu Tuhan Yesus, itu semua pasti terjadi, pasti mungkin. Kayak monyet itu loh teman-teman, mohon maaf ya, saya tuh gandolan sama yang itu, sama Gusti itu loh. Saya tak gandol terus, hujan yang saya alami itu hujan badai, hujan batu, kerikil, semua saya alami teman-teman. Tapi terus nomor 2 teman-teman, jangan berhenti di tengah badai. Kalau saya mau berhenti di tengah badai, yang waktu mama saya bilang, kamu pulang aja nih, kita gak sanggup. Kalau saya mau ikut arus dunia dengan mantan pacar saya, ayo kamu kumpul aja sama aku, permanenmu gampang. Kalau saya mau berhenti di situ teman-teman, mungkin saya gak bisa sampai saat ini dengan pertolongan Tuhan. Jadi saya juga minta bantuan teman-teman doa supaya tatkala saya kembali lagi ke Australia minggu depan, saya tetap bisa menjadi berkat, saya tetap bisa menjadi terang bagi bangsa yang gak kenal Tuhan, yang tawar hati. Dan saya mau tutup dengan quote yang saya temu tadi itu. Jadi quote-nya, WA-nya WA apa di situ? Gereja? Ya, sudah kita coba tampilkan. ini quote yang tante saya ketemukan waktu dia saat teduh. Dan saya bilang ke tante saya mau kesaksian, ini yang tante saya temu dan ini mengena sekali ke saya teman-teman. Bunyinya, bermimpilah sampai mimpimu terlihat mustahil bagi mereka yang terus melihatmu. Bangun dan bergeraklah karena mimpi itu tidak akan ada yang mustahil jika kau bergerak bersamanya. Teman-teman, orang banyak boleh bilang mimpi kita tuh gak mungkin. Orang banyak boleh merendahkan kita tatkala kita mengalami proses Tuhan yang dikeplek, kita harus berdiri lagi. Tapi ketika kita sebagai anak muda, teman-teman, sikap hati kita benar, kita jaga kekudusan kita supaya Tuhan bisa tahu kalau kita itu layak menerima janji Tuhan. Dan satu lagi teman-teman yang saya rasakan, doa orang tua itu besar kuasanya teman-teman. Jadi meskipun mereka itu kiranya tuh aduh nyinyir, aduh kuping ini kayak rasanya saya itu dibentuk jadi ijah, tapi itu benar-benar teman-teman, doa orang tua itu besar kuasanya. Ya, saya kembalikan ke Kohever, Tuhan Yesus memberkati. Grace, kamu duduk di situ aja. Sekali lagi pujian untuk Tuhan Yesus. Kamu sini aja, Grace. Grace, kita pengen denger nih, Grace. Kasih satu paragraf lah, kamu ngomong Inggris lah sama teman-teman. Ayo Grace, nanti saya translate. Satu paragraf, Grace. Kasih kata-kata motivasi.
Nanti abis ini kita tanya jawab ya. Masih ada waktu, jadi waktu kita masih agak panjang teman-teman. Saya cuma bilang, keep dreaming even though your dream seems impossible. But with God, nothing is impossible. Have a faith. Ngerti artinya? Jangan buang sampah sembarangan. Teman-teman, saya cuma bilang mau katakan gini, Tuhan Yesus hebat ya. Jangan berhenti teman-teman hanya karena kebanyakan dari kita melihat setan itu memvisualisasikan fakta di depan kita. Wong orang tuamu gojek kok kate mimpi sing gede-gede, betul nggak? Ada yang pernah bilang seperti ini. Kerja dadi tukang mimpi ini gede men. Buang itu, bilang diam. Saya punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan pernah kubur mimpi itu. Dan teman-teman kalau tadi perhatikan prosesnya. Ya, tadi di satu sisi nggak cerita tentang orang tua. Waduh, kalau orang tuanya ada permasalahan sharing sama saya. Kalau bisa keluar darah, nangis darah teman-teman. Tapi memang saya belajar banyak dari kedua orang tuanya. Mensupport anak dengan sungguh. Dan di pihak anak sungguh-sungguh. Jadi balance jalannya, seimbang. Kalau roda itu setirnya belok kiri, sama-sama belok kiri. Setirnya di belok kanan, sama-sama seirama. Nah yang kadang-kadang kita itu orang tua sudah support, kitanya yang gak mau. Jadi satu belok kiri, satu belok kanan, jeprok bannya. Gak jalan kendaraannya. Jadi teman-teman, satu yang saya tadi salut sekali ya. Kamu 7 tahun ya prosesnya, Chris, dari 2015 ya? Iya kok. 7 tahun loh teman-teman. 2015 sudah di sana? 2015 itu sudah di sana, tapi prosesnya mulai di kelas 2 SMA. Oh gitu? Itu naik, maksudnya Tuhan uji imannya itu dari sebelum pergi. Tapi 2015 sudah di Australia? Iya, officially di sana. Loh. Setelah lulus SMA. 2015 lama tinggal di Australia, hari ini pulang, logat Blitarnya nggak hilang. Ini saya salut teman-teman. Buat apa berubah kok? Nah, buat apa Jadi berubah? original teman-teman. Ada berapa bulan di Jakarta pulang, lu gimana kabar lo? Gua udah lupa, aduh. Gila aku dengernya. Ketika kita jadi orang Blitar teman-teman, saya gak pernah rubah logat saya. Saya bangga jadi orang Blitar, cah Blitar. 7 tahun Australia bro. Nasi lodeh itu enak. Beneran. Nasi gudeg apalagi. Jadi teman-teman ingatlah kita lahir di mana, kita banggalah ya. Saya bukan lahir di Blitar, saya lahir di Ngoro, Kabupaten Jombang. Ya, logatnya sih agak beda. Jombang itu lebih ke Surabaya logatnya. Ya. Tapi karena saya Blitar sudah menjadi sejarah dalam hidup saya bangga tetap dengan logat saya seperti ini. Ya, keren sekali. Lalu teman-teman, poin yang kedua saya mau angkat. Dalam proses itu teman-teman, namanya belajar gak pernah berhenti dari hidup Kris. Jadi teman-teman hari ini yang sudah males belajar, berarti teman-teman sudah mengubur mimpi itu dalam-dalam. Kris, bener gak Kris? Hidup kamu belajar terus untuk kejar mimpi kamu. Kamu kan gak pernah berhenti dari belajar kan? Gak pernah kok, itu dibarenginya kerja juga kok. Nah, dua-duanya. Waktu diberangkatin di Jepang itu, waktu masih di SMA sini kan ya? Ya pasti di Blitar teman-teman. Di Dipo, anak Blitar ke Jepang gak pernah mimpi teman-teman. Diberangkatkan siapa? Diberangkatkan pemerintah Jepang kok. Jadi itu dipilih sekolahan itu ditelepon dari pemerintah Jepang sana. Iya. Terus kita ikut seleksi kok. Nah
yang teman-teman itu saya kan bilang nggak pernah bisa bahasa Jepang kok. Tapi ya wis nekat aja ya toh. Tapi ternyata yang dipilih yang pinter bahasa Inggris. Nah saya sudah diproses sama mama saya bahasa Inggris ya puji Tuhan bisa ikut kok. Gratis kok perginya. Keren kan teman-teman? Apa yang kita pelajari, ketekunan, belajar itu pasti akan menghasilkan teman-teman. Ya, namanya proses itu pasti menghasilkan. Cepat atau lambat teman-teman akan terlihat hasilnya. Jadi saya ingin membangun teman-teman sore ini. Ayo kita semangat lagi. Amin. Ya. Jangan pernah kubur mimpi itu. Mungkin akan menjadi kenyataan. Maaf ya. Yusuf itu bukan 25 tahun. Maaf. 25 tahun itu Abraham. Lupa saya. Yusuf itu 13 tahun. Grace 7 tahun. Untuk bisa mencapai mimpi itu. Jadi teman-teman kapan itu akan terjadi gak ada yang tahu. Tapi bagaimana menjalaninya kita belajar dengan giat. Orang tua pasti mensupport, saya yakin mensupport. Jadi yang masih punya orang tua itu bersyukur. Bersyukur teman-teman. Ya, ada beberapa dari teman kita di sini yang sudah gak punya orang tua. Gak komplit lagi ada teman-teman. Yang masih punya kedua orang tua, teman-teman bersyukur. Orang tua itu akan mensupport gak cuma 100%, lebih teman-teman. Teman-teman harus mengimbangi apa yang dibuat oleh orang tua dari hidup ini. Belajar, belajar. Jadi teman-teman hari ini punya mimpi, saya kepingin kayak Cece Grace deh. Walaupun gak tinggal di sana minimal bisa kuliah di sana. Ya mulai hari ini belajar bahasa Inggris teman-teman. Karena di sana gak mungkin pakai bahasa Jawa. Belajar hari ini bahasa Inggris. Dengan tekun. Untuk bisa menggapai teman-teman. Dan yang luar biasanya tadi. Kalau mau instan bisa. Setan sediakan cara kok. Tapi Grace berani tolak. Dia berani bilang tolak dosa. Hidup takut akan Tuhan. Ini kuncinya. Seperti saya katakan, dalam mimpi itu lakon utamanya Tuhan pasti terjadi mimpi itu. Tapi kalau dalam mimpi itu keinginan daging kita mungkin seakan-akan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi kita tidak tahu ujungnya. Tapi hari ini kayaknya tadi Grace kamu gak cerita, papamu cerita ke saya. Kamu terima ini dengan bahasa Inggris yang hampir sempurna kan? Iya kok, Ya. speakingnya 90, terus reading sama listeningnya 88, writingnya 77. Teman-teman, jadi bahasa yang dipakai Grace itu memakai bahasa Inggris yang teman-teman saya jamin dah. Hari ini belum tentu kalian bisa berbahasa Indonesia yang baik. Subjek, predikat, objek. Bahasa Indonesia baku. Ya, itu perlu belajar juga loh kita bahasa Indonesia yang baku. Nah, dia hampir dapat nilai sempurna. Itu luar biasa. Teman. Kerja keras dan kuncinya takut akan Tuhan. Bayangin loh teman-teman. Saya pernah di Belanda, tapi enggak sekolah. Kerja, babu saya ya. Karena memang tujuannya itu, karena memang ke sana kepingin kerja gitu ya. Saya mau kepingin cari modal kerja, saya kerja di sana. Orang-orang yang kepingin instan tinggal di sana dapat izin resmi, cari pacar. Betul ya? Betul kok, tinggal aja kumpul kebo, gampang. Nah, ternyata di sana kebo itu nggak di sawah. Masih keren di Blitar, kebo di sawah. Kumpul kebo aja, dapat. Mimpi jadi kenyataan. Instan. Tapi ujungnya ketika kita kompromi sama dosa. Firman Tuhan sudah jelas, upah dosa adalah maut. Tetapi kalau hari ini Grace dapat mimpi, teman-teman bukan berarti ayo semua kepingin ke Australia. Enggak. Saya mau katakan gini, jangan pernah kubur mimpi kita. Bermimpilah yang sebesar-besarnya. Ya, karena mimpi itu tidak dilarang. Tapi untuk mencapai mimpi itu, faktor penting adalah Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus jadi faktor utama dalam mimpi kita. Teman-teman, hidup itu berjalan lempeng sama Tuhan. Berat, ya berat. 7 tahun gak gampang teman. Hari ini kita lihat, wah enak ya Cia. Jadi orang Australia, oh enak kayaknya hari ini. Tapi mundur lihat lagi 7 hari. Orang tua ngeri, dia bilang ngeri. Orang tuanya bilang kalau bisa nangis darah saya nangis darah. Untuk mensupport, cuman mensupport keuangan teman-teman. Kerja keras banting tulang. Sama-sama diimbangi, di sana kerja, berdoa, belajar yang giat, selaras seimbang sejalan. Mimpi itu jadi kenyataan. Sudah ada yang putus asa akan hidup ini. Saya harap sore hari ini Tuhan membangkitkan semangat kita. Amin. Amin. Tolak dosa. Berani tolak dosa. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Chris, kamu ngerokok atau nge-vape enggak, Chris? Enggak kok. Enggak ya? Enggak. Permen karet aja kok enak. Yang enggak ngerokok sama nge-vape aja flag hitam. Teman-teman yang sekarang nge-vape sama ngerokokan mau daftar di Australia ketolak lah ya. Saya COVID aja flagnya hitam. Kalau itu nanti mungkin nggak tahu ya kok bolong paling kok. Nah teman-teman, ayolah hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah kubur. Jangan pernah lihat kondisi. Setan kerjanya hari ini akan mengintimidasi kalian. Wah, latar belakang orang tua, kamu anak haram. Selalu itu yang akan dipakai setan dan itu senjata yang paling ampuh. Untuk mengintimidasi kita sehingga kita, iya ya, ya wis lah, terima apa adanya wis. Hari ini kita berdoa, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan, saya punya mimpi. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini teman-teman mulai bergerak bersama-sama. Kejar mimpi itu. Amin. Amin. Ada saatnya gagal. Grace, kamu pernah gagal? Banyak kok, Nah, sering. coba ceritakan Grace, kegagalan-kegagalan itu. Saya itu gagal les IELTS itu loh kok. Bahasa Inggris itu. Saya tuh ngomong setiap hari teman-teman bahasa Inggris. Saya tuh tes 4 kali teman-teman bahasa Inggris itu gagal terus. Saya ini gak suka nulis. Jadi setiap kali yang di bahasa Inggris itu nulis gagal terus saya. Gagal terus kok. Terus interview kerja yang pertama kali itu. Saya itu kan di rumah itu kan gak bisa masak. Tapi itu training kerja waktu yang pertama kali saya datang itu kok motong bawang. Nangis kok tangan kepotong. Gagal. Gak dibayar lagi teman-teman. Tapi tetap maju terus teman-teman. Susah tapi Tuhan pasti tolong. Ya. Setiap keberhasilan pasti ada kegagalan teman-teman. Siapa penemu lampu pijar ini? Thomas Alva Edison. Ketika ditanya dia, kunci sukses apa? Gitu. Oh, kunci suksesnya adalah kegagalan, dia bilang. Karena setiap kali gagal, dia bilang ini, saya membuang stok kegagalan saya yang ada di keranjang saya itu saya buang 1. Gagal lagi, dia buang tuh stok kegagalan 2. Sampai stok gagalnya habis, dia dapat namanya keberhasilan. Jadi teman-teman kalau sudah gagal terus berhenti, wah teman-teman tambah ngeri. Mimpi itu gak pernah akan tercapai. Tapi hari ini saya berdoa Tuhan bekerja lewat kesaksian dari Grace. Kita semakin semangat lagi, amin. Amin. Kejar mimpi itu. Ya, Presiden kita Bung Karno, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Wah, ini keren sekali teman-teman. Mau digantungkan di atapnya GBDI Theophilus, kurang tinggi teman-teman. Gantungkan di langit. Amin. Percaya Tuhan bisa kerjakan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Yosua katakan, Tuhan bilang sama Yosua, setiap langkah yang kau, setiap kaki telapak kaki yang kau injakkan,
itu akan menjadi milikmu. Amin. Teman-teman pasti senang ayat ini. Wah, senang. Sekali injak, apa yang diinjak itu jadi milikmu. Tapi teman-teman lihat, sebelum ayat itu terjadi, firman Tuhan, jangan menyimpang ya ke kanan ke kiri. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang kita salahnya itu cuman ambil ayat yang kita injak jadi milikmu. Amin. Tapi kita gak pernah melihat prosesnya. Prosesnya, kalau Yosua menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, habis dia. Tapi dia lakukan perintah Tuhan. Proses dijalani. Yosua membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Haleluya. Loh, kok lemes? Teman-teman lagi mikir atau gimana? Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Grace, kamu di depan aja, Grace. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik, tolong keyboardnya, volumenya kembalikan. Coba tampilkan ini. Aku punya. Haleluya. Kita menyatakan lewat pujian ini ya teman-teman. Kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini. Refnya aja langsung, refnya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Teman-teman percaya punya Tuhan yang besar. Sekali Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Tapi janji itu bisa batal, teman-teman. Batalnya di mana? Dari pihak kita. Ketika kemalasan melingkupi hidup kita, kita tidak pernah mendisiplinkan diri. Saya sedih sekali mendengar ada yang bangun jam 12 siang. Gak bisa berhasil, teman-teman. Bertobat, bawa hidup ini rajin, tekun, disiplin. Kita akan meraih janji Tuhan. Jangan pernah merusak janji Tuhan. Yang merusak adalah pihak kita, manusia kita. Tapi malam ini saya berdoa lewat pujian ini, iman kita dikuatkan. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita mengangkat kedua tangan kita, mari kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Teman-teman saja yang nyanyikan, singan dia dulu. Ini pengakuan kami, dari mulut kami keluar, Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya.
terima sekarang kemenangan. Sekali lagi angkat pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Siapa saja kami terima janji-Mu Tuhan. Haleluya, kemenangan. Sekali lagi dengan penuh iman kita katakan, aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tetap kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pemuda remaja yang ada, tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami punya mimpi Tuhan. Saat ini kami letakkan mimpi kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan anak-anak. Lewat persekutuan malam ini Tuhan, lewat setiap kesaksian yang telah kami dengar, membangkitkan semangat kembali dalam hidup kami pemuda remaja. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Itu sebab Roh Kudus beri dorongan dalam hidup kami, untuk kami kerjakan bagian kami, untuk kami lakukan apa yang harus kami lakukan. Kami mau hidup benar di hadapan Engkau. Kami ingin takut akan Engkau Tuhan. Kami ingin menjauhi dosa. Kami akan melakukan apa yang telah menjadi bagian kami, sehingga satu saat Tuhan, kami yakin lewat penyertaan tangan Tuhan, mimpi itu menjadi kenyataan di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati setiap pemuda remaja yang hadir. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa untuk Grace Tuhan. Kalau Engkau percayakan Tuhan untuk tinggal di sebuah negara Tuhan, di Australia, Tuhan tolong anak ini Tuhan. Kuasa darah-Mu terus melindungi Grace Tuhan, menutup bungkus hamba-Mu ini, menjadi berkat dimanapun dia berada. Engkau percayakan sebuah tanggung jawab yang lebih lagi. Tuhan, pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Engkau. Engkau pakai hidupnya untuk memancarkan sinar terang-Mu, sehingga kehidupan hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat di Australia. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami semua yang ada malam ini, dalam setiap persekutuan bersama dengan Engkau. Perjalanan pulang anak-anak kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai, hentar lindungi, tibakan di rumah dengan selamat. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, syukur kami kepada Engkau. Kami akan mengangkat tangan, kami akan mengakhiri ibadah kami malam ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.